Oke, kita ke kabar ini yang kita kembali ke kabar-kabar yang serius lagi, Andrew, bukan soal buka puasa bersama lagi, di mana informasinya mengenai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali membuat gebrakan di kementerian yang dipimpinnya. Kali ini ia membentuk pasukan khusus yang diberi nama Detasemen Pengawal Khusus atau Denwalsus. Pasukan itu terdiri dari prajurit pilihan Prabowo dan telah menjalani pelatihan secara khusus pula. Lantas, apa sebenarnya tujuan mantan Danjen Kopassus itu membentuk pasukan khusus? Inilah laporan utama, Prabowo bentuk pasukan elit buat apa? Bakal ada yang berbeda di Kementerian Pertahanan yang kini dipimpin Prabowo Subianto. Ya, akan ada pasukan khusus yang diberi nama Detasemen Pengawalan Khusus atau Denwalsus. Pasukan itu terdiri dari prajurit-prajurit tangguh pilihan Prabowo. Mereka disebut-sebut juga telah dilatih di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kopassus di Batu Jajar, Jawa Barat. Prabowo jelas tak ingin pasukan khususnya itu berisi prajurit yang biasa-biasa saja. Sejak Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, beliau meminta kepada Mabes TNI, kemudian Angkatan, agar menyediakan pasukan jajar kehormatan yang representatif personal TNI, artinya personal militer Indonesia, artinya mereka kelihatan gagah, kemudian secara fisik itu merepresentasikan prajurit-prajurit yang kuat dan sebagainya, sehingga ketika upacara jajar kehormatan, para tamu-tamu melihat sosok-sosok militer atau personel militer Indonesia itu mumpuni dengan personel-personel yang bugar dan kemudian menarik. Mengapa pasukan Denwalsus harus berisi anggota tangguh yang diseleksi Prabowo sendiri? Apa sebenarnya tugas mereka? Pasukan jajar kehormatan ini mempunyai fungsi dan tugas protokoler tadi, melakukan penyambutan tamu-tamu kehormatan yang datang di Kementerian Pertahanan. Hal yang serupa itu juga dilakukan oleh menteri-menteri pertahanan di seluruh dunia ketika Pak Prabowo itu datang berkunjung ke Kementerian Pertahanan di luar negeri, selalu disambut dengan jajar kehormatan atau upacara militer. Setiap tamu negara kan sudah ada prosedur. Menteri-menteri yang lain juga banyak yang datang, tapi tidak berarti bahwa itu dilakukan pengawalan yang berlebih-lebihan. Boleh saja misalnya ada parade militer supaya tamu-tamu Menteri Pertahanan itu menjadi terhormat. Namun demikian menurut saya terlalu berlebihan jika kemudian pengawal khusus itu harus membentuk detasemen kawal khusus, dan itu tidak ada dalam nomenklatur kementerian. Benarkah kebijakan Prabowo membentuk pasukan pengawal khusus adalah gerakan yang berlebihan untuk sebuah lembaga negara? Bila dilihat dengan meningkatnya serangan-serangan teroris kepada pejabat negara, kantor-kantor instansi pemerintah ataupun juga rumah-rumah agama, dan juga setelah melalui pertimbangan yang cukup matang dan juga informasi yang didapat dan diserap oleh Kementerian Pertahanan melalui lembaga intelijennya bahwa ancaman itu selalu meningkat, maka pembentukan Denwalsus ini adalah sesuatu yang sangat menjadi kebutuhan. Hanya saja yang mesti jadi perhatian itu agar jangan sampai pembentukan unit pasukan ini sampai menggerogoti anggaran Kemhan dan mengganggu program-program yang lain. Ya, kesannya ini jadi elit dan khusus, apalagi digembar-gemborkan, dilatih di Batu Jajar, bukan sesuatu yang sebenarnya luar biasa. Toh tujuan utamanya adalah tadi itu ya, menampilkan kewibawaan
prajurit kita, kewibawaan militer kita di hadapan tamu ini semacam etalase aja nih. Kebetulan rupanya Pak Prabowo punya kriterianya dan punya keinginannya sendiri ya untuk membentuk detasemen kawal yang bagi dia ideal. Jabatan Menteri Pertahanan yang kini diduduki Prabowo adalah posisi yang sangat strategis, terutama yang berkaitan dengan kekuatan militer negara. Lantas selain anggaran, adakah yang patut dicermati lebih jauh atas langkah mantan Danjen Kopassus itu membentuk pasukan khusus yang sebelumnya tak ada di Kementerian Pertahanan itu? Karena bisa saja langkah Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra atas pasukan elitnya itu memantik spekulasi beraroma lain. Yang penting selama pasukan itu di bawah kendali dan didistribusikan oleh Panglima TNI itu tidak masalah. Jadi misalnya pasukan itu diambil dari TNI dan ditugaskan oleh TNI untuk menjadi jajar kehormatan di Kementerian Pertahanan, saya kira tidak bermasalah. Tapi memang perlu dimaksimalkan utilisasinya, selain menjadi jajar kehormatan, apakah dia punya tugas lain, misalnya memang bekerja di Kementerian Pertahanan atau dipergunakan hanya ketika perlu saja. Yang penting utilisasinya maksimal, kemudian itu tetap di bawah Panglima TNI.